Halo teman-teman, coba jujur sebentar. Berapa lama kamu scroll hari ini? 30 menit? 1 jam? 2 jam? 5 jam? Atau bahkan lebih daripada itu? Dan setelah itu selesai, apa yang kamu dapat? Apa yang kamu peroleh? Kadang kita merasa capek. Pikiran kita itu menjadi penuh. Tapi tidak ada yang benar-benar berubah dari kehidupan kita. Teman-teman, saya juga pernah merasakan hal seperti itu atau berada di fase itu. Scroll tanpa arah, lihat kehidupan orang lain, bandingkan diri sendiri dengan kehidupan orang lain. Sampai suatu hari teman-teman, saya sadar satu hal penting. Masalah bukan di scrolling, tapi di cara kita menggunakannya. Akhirnya, saya mulai mengubah kebiasaan kecil. Bukan berarti berhenti dengan total, tapi jadi lebih sadar. Dan dari situ teman-teman, saya menemukan 5 hal sederhana yang membuat scrolling itu menjadi lebih bijak. Yang pertama teman-teman, tentukan tujuan sebelum scroll. Jangan buka HP tanpa arah. Kamu itu boleh tanya kepada diri kamu, mau cari apa? Kalau tidak ada tujuan, kita akan mudah terseret kemana-mana. Dan akhirnya waktu kita habis tanpa sadar atau tanpa tujuan yang jelas. Yang kedua teman-teman, pilih konten yang membangun kehidupan kita. Feed kita itu seperti makanan untuk pikiran. Kalau yang kita lihat negatif terus, pikiran kita juga akan mudah untuk terpengaruh. Ada seorang psikolog terkenal namanya Daniel Goleman. Dia menjelaskan bahwa apa yang kita konsumsi secara emosional akan mempengaruhi cara kita berpikir dan bertindak. Jadi mulai pilih konten yang edukatif, konten yang membangun, yang terus memberikan motivasi atau inspirasi untuk kehidupan kita. Yang ketiga teman-teman, batasi waktu dengan sadar. Scrolling itu tidak terasa. Tiba-tiba sudah lebih dari 2 jam. Tiba-tiba lebih dari 5 jam. Makanya penting untuk kita kasih batas. Misalnya begini, 30 menit saja atau 1 jam saja per hari. Dengan begitu teman-teman, kita tetap menikmati tanpa kehilangan kontrol. Yang keempat teman-teman, ubah dari konsumsi menjadi kreasi. Ini yang paling mengubah kehidupan saya. Dari hanya melihat, jadi mulai membuat. Misalnya setelah menonton sesuatu, ya kita coba menulis ide atau buat konten sederhana. Teman-teman, ada seorang penulis terkenal namanya James Clear yang mengatakan bahwa kebiasaan kecil yang konsisten akan membentuk masa depan kita. Dan menggantikan konsumsi menjadi kreasi, itu merupakan satu perubahan yang kecil, tapi dampaknya paling besar. Yang kelima adalah sadar kapan kamu harus berhenti. Ini sangat penting untuk kehidupan kita. Kalau kamu itu merasa capek, tidak tenang, atau mulai bandingkan hidupmu dengan kehidupan orang lain, itu tanda untuk kamu berhenti. Karena tidak semua orang yang kamu lihat itu baik untuk kita. Teman-teman, anak muda, siapa saja yang menonton video ini, scrolling itu bukan musuh. Tapi kalau tidak dikontrol, dia bisa mencuri waktu, bahkan energi kita. Saya teringat dengan satu kalimat yang cukup menampar kehidupan kita, sangat dalam untuk kita. Bunyinya seperti ini: kalau kamu tidak bisa mengontrol apa yang kamu lihat, apa yang kamu lihat itu akan mengontrol hidup kamu. Dan itu sangat nyata teman-teman. Saya sendiri merasakan perbedaannya dalam kehidupan kita. Dulu scroll tanpa arah, sekarang saya itu lebih sadar. Dan hidup terasa lebih ringan, lebih fokus, lebih punya arah, lebih punya tujuan yang jelas. Jadi pesan saya kepada kita semua yang sering scroll handphone, jangan berhenti scrolling, tapi ubah cara kamu scrolling. Jadikan itu sebagai alat untuk belajar, bukan tempat untuk kehilangan waktu. Karena di zaman sekarang ini teman-teman, orang yang bisa mengontrol fokusnya akan lebih unggul daripada yang lain. Scroll itu boleh, tapi harus bijak. Ingatlah itu.